Perkembangan industri mebel dan furniture di daerah Yogyakarta dan sekitarnya turut mengembangkan sektor specialty retail yang menjual bahan dasar atau material pembuatan mebel. Salah satu unit usaha yang bergerak di sektor tersebut adalah Toko Putra Santri. Toko Putra Santri merupakan toko yang menjual kebutuhan industri mebel. Varian produk yang ditawarkan toko mulai dari busa, berbagai macam kain untuk sofa dan jok mobil, kasur, tikar, jas hujan, karpet, dan kelengkapan jahit lainnya. Tidak hanya pengrajin furniture dan sofa, target market utama dari toko ini adalah penjahit, bengkel variasi mobil, dan pelanggan perseorangan umum lainnya. Toko Putra Santri berkantor pusat di Kartasura yang mulai beroperasi sejak tahun 1997. Secara total, jaringan Putra Santri menaungi 30 orang karyawan dan menjual lebih dari 1000 SKU produk di setiap cabangnya. Toko Putra Santri cabang Yogyakarta beralamatkan di Jalan Magelang nomor 102, Kericak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dan mulai melayani pelanggannya sejak 2019. Selama kurang lebih 1,5 bulan terakhir, kami dari kelompok 8 konsentrasi Operations Management yang beranggotakan Hanif Al-Farisi, Isnan Fajar Muadin, Hana Zahra Aisyah, Rizal Zain Zulkarnain, dan Anggit Laras Pratiwi telah melakukan program immersion yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada di Toko Putra Santri cabang Yogyakarta. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Toko Putra Santri Jogja. Perkenalkan, nama saya Deswa, saya di sini sebagai pimpinan cabang Putra Santri di Jogja. Permasalahan yang pertama yang saya dapatkan ketika saya ada di toko yaitu mengenai stok. Jadi ada beberapa stok yang melebihi kapasitas, jadi itu sangat mengganggu terutama untuk karyawan, untuk saya juga dalam mobilitas untuk pengambilan barang-barang tertentu. Yang kedua adalah masalah SKU. Jadi di Putra Santri ini karena stoknya atau barangnya banyak, SKU-nya 1000-an lebih, jadi kita tidak punya kode produk itu sebenarnya apa gitu. Jadi saya minta bantuan untuk teman-teman dari untuk membantu saya dalam pengkodean produk-produk yang saya punya. Permasalahan yang lain yang saya temukan adalah di tahun ini karena kita melihat kenaikan sales dari tahun 2020, 2021, 2022 itu sangat signifikan. Kami berencana untuk menambah SKU baru atau produk-produk baru. Namun karena stok yang berlebih di toko kami jadi tidak bisa memberikan tempat untuk produk-produk yang akan kami tampilkan tersebut. Sehingga permasalahan yang SKU tadi menjadi sangat kompleks. Sebagai tahap awal, tim kami melakukan pengelompokan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Mana yang merupakan masalah pokok dan mana yang merupakan masalah turunan. Mana yang tim kami bisa analisis penyebabnya dan berikan rekomendasi selama periode immersion. Dan permasalahan mana yang jika dipecahkan, maka berpotensi memberikan dampak yang cukup signifikan kepada Toko Putra Santri. Kemudian, kami putuskan bahwa permasalahan yang kami angkat sebagai topik immersion adalah stok on hand pada Toko Santri melebihi kapasitas penyimpanannya, sehingga mengganggu mobilitas dari pengelola maupun konsumen. Kami mencoba menelaah lebih jauh permasalahan tersebut. Dari data sales dan stock level, kami menemukan bahwa inventory turnover Putra Santri mencapai 633 hari, yang mana jika dibandingkan dengan industri sejenis, nilainya hanya 90-120 hari. Omset Putra Santri meningkat sebesar 55,48% di tahun 2021 dan 40,34% di tahun 2022. Namun, traffic penjualan pada setiap SKU berbeda dan beberapa SKU yang trafficnya rendah memiliki stok level yang cukup tinggi. Salah satu contohnya untuk varian MBTech, ada beberapa varian yang terindikasi memiliki excess stok. Dalam melakukan analisis dan memformulasi solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi Toko Putra Santri, metode pengumpulan data primer yang kami lakukan adalah observasi dengan pengamatan, mengukur dimensi display toko, dan penataan persediaan. Kami juga menghimpun data melalui wawancara dan sesi konsultasi dengan mentor kami. Adapun data pendukung lainnya, kami peroleh dari data historis penjualan dan persediaan Toko Putra Santri periode 2020 hingga Desember 2022 yang kemudian kami olah. Dari beberapa masalah yang telah ditemukan, kelompok kami merasa bahwa konsep yang paling sesuai digunakan adalah ABC Analysis, salah satu metode klasifikasi persediaan dalam inventory management. Berdasarkan metode ini, toko hanya perlu berfokus pada critical view di antara trivial many dengan mengikuti prinsip Pareto untuk mempermudah prioritas frekuensi monitoring barang dan menyusun strategi merchandise.
Untuk rekomendasi, tim membuat 3-in-1 tools menggunakan Google Sheet kepada Toko Putra Santri yang mencakup replenishment plan, merchandising matrix, dan sistem pembuatan SKU yang unik dan informatif. Sehingga harapannya Toko Putra Santri lebih mudah dan akurat dalam merencanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pembaruan stok serta mengefisienkan aktivitas stok up. Secara keseluruhan dalam beberapa pertemuan yang saya dan teman-teman MM lakukan, sejujurnya saya cukup puas ya, karena mereka memberikan insight yang menurut saya itu sangat membantu saya dalam penerapan, ya dalam konteks ini adalah permasalahan toko seperti stok dan SKU tadi. Jadi itu mereka memberikan insight yang banyak mengenai stok, seberapa banyak stok yang perlu diperlukan, seberapa banyak barang yang harus ditampilkan, seberapa bagus toko itu sebenarnya space-nya seberapa gitu. Jadi teman-teman MM dalam hal ini, dalam program immersion ini sangat membantu saya gitu. Mereka juga sangat aktif dalam berdiskusi, dalam mengkritik, dalam analisis. Jadi kita semua termasuk saya juga sangat terbantu gitu dalam proses immersion yang dilakukan oleh teman-teman MM. Demikian hasil analisis dari kelompok 8 dalam program immersion ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Desva Seralantu Sukamdi selaku mentor kami, pihak Toko Putra Santri Cabang Yogyakarta, MMFEB UGM selaku penyelenggara, dan pihak-pihak lain yang telah membantu berjalannya rangkaian immersion ini. Kami berharap solusi yang kami tawarkan dapat bermanfaat dan membantu proses bisnis di Toko Putra Santri ke depannya. Akhir kata, kelompok 8 Operation Management undur diri.